Berdoa selesai. Beri salam pada Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu atensi dulu ya nak ya. Siapa yang tidak sekolah hari ini? Lian, Bu. Lian. Apa keterangannya nak? Sakit, Bu. Oke, terima kasih. Kita doakan semoga Lian tetap sehat, kemudian bisa belajar seperti biasa bersama kita di sini. Amin ya robbal Amin. Anak-anak ibu yang lain apa kabar? Baik, Bu. Alhamdulillah. Semangat? Semangat, Bu. Alhamdulillah. Biar lebih semangat lagi, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan menyanyikan ke depan. Yang lainnya silakan berdiri nak. Indonesia airku, tanah darahku. Di sanalah aku berdiri dan pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya silakan duduk dan terima kasih. Baiklah anak-anak. Ini tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Tujuan pembelajarannya adalah peserta didik dapat memahami informasi berupa gagasan, pikiran, perasaan, pandangan, arahan atau pesan yang tepat dari teks deskripsi, menyimpulkan dan merangkum dalam teks deskripsi dari teks visual dan audiovisual atau teks yang dibaca dan dipirsa. Ya. Nah, pertemuan sebelumnya Ibu sudah memerintahkan kalian untuk membaca buku paket di halaman 9. Sekarang Ibu tanya, siapa yang sudah baca buku paketnya? Hai Bu. Oke, Jessica. Apa teks yang ada di sana, Nak? Materinya? Tentang teks deskripsi. Bu. Tentang teks deskripsi. Iya, benar. Apa itu teks deskripsi? Teks yang memberikan gambaran suatu objek, Bu. Teks yang memberikan gambaran suatu objek. Iya, benar sekali ya. Kita beri Jessica tepuk. Wow. Oke, tepuk. Wow. Beri dia W, beri dia O, beri dia W. Wow, keren. Iya, terima kasih. Sekarang kalian perhatikan contoh gambar berikut ini. Nah, di sana ada pertanyaannya. Yang
adalah gambar harimau. Oke? Yang kedua, informasi apa yang kalian dapat pada gambar tersebut? Saya Bu, badannya besar Bu. Iya, nampak di sana badannya terlihat Besar. Kemudian apa lagi? Saya Bu, Iya. berbulu warna-warni dan kecoklatan. Iya, kalau kita lihat di sana ada bentuk badannya yang besar, kemudian ada bulunya, warnanya coklat dan loreng. Iya, ada yang lain? Saya Bu, Iya. bertaring tajam. Iya, kita lihat tuh. Ya, di dalam mulutnya ada gigi-giginya, kemudian ada gigi kiri dan kanannya itu taring yang tajam. Ada yang lain? Saya Bu, Iya. hidup di hutan. Iya, biasanya binatang ini hidupnya di Hutan. Lanjut ya ke contoh yang kedua, perhatikan. Silakan kalian simak video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Sebelumnya, terima kasih sudah mengklik video ini. Apakah kalian dapat tugas membuat vlog 1 menit mendeskripsikan sesuatu? Apakah yang ini tugasnya? Jika iya, kalian berada di video yang tepat. Nah, di video kali ini saya akan membuatkan contoh vlog 1 menit tentang tempat kesukaan saya. Video ini bisa kalian jadikan referensi ya. Semoga bermanfaat. Yuk, disimak. Halo, ini nih guys tempat kesukaan aku. Tara, yap, ini dia tempat makan yang super enak dan tentunya menjamu di mana-mana. Namanya adalah Gacoan. Anak muda mana sih yang gak kenal sama tempat ini? Kali ini aku berada di cabang Gacoan Tulungagung, tepatnya di Jalan Panglima Sudirman nomor 73 Kepatihan, Kecamatan Tulungagung. Di Gacoan ini tempatnya strategis ya, berada di jalan utama yang tak memasuki kendaraan lalu lalang. Kedai di Gacoan ini buka mulai pukul 10 pagi sampai pukul setengah 10 malam. Area parkir di sini sangat rapi. Mobil berjejer di halaman depan, motor ada di sebelah kanan, dan orang-orang parkir di depan kasir untuk memesan menu. Konsep tempat makan ini sangat menarik karena semi outdoor. Di tempat ini kalian bisa menikmati angin yang berbisik pelan dan sopan. View yang dihidangkan juga tak kalah menarik dengan menu yang ada. Meja pertama dengan area live musik yang bisa membuat kalian semakin betah di sini. Ada juga kolam-kolam ikan agar anak-anak tidak bosan ketika menunggu makanan disiapkan. Tempat ini asyik untuk makan bersama teman-teman, keluarga, atau pacar kan? Adapun menu di sini sangat beragam dan siap menggoyangkan lidah. Selain ini, dan camilan, ada juga beberapa minuman yang siap mendinginkan isi kepala dan hati yang porak-poranda. Menu mie dibedakan menjadi 3, ada mie gacoan, mie suwit, dan juga mie wafimpa. Bagi pecinta pedas, kalian wajib menentukan level pedasmu di sini ya. Camilan-camilan yang bisa dinikmati di sini antara lain ada lumpia udang, pangsit goreng, somai ayam, dan lain-lain. Wangi-wangi makanan di sini membuat hidupku semakin tergoda. Bagaimana? Paket super lengkap kan di sini? Yuk segera pindahkan ke sini bersama bestimu. Bagaimana hasil video saya? Semoga kalian suka ya. Terima kasih sudah jelas videonya nak. Jelas Bu. Dari video tadi kita dapat mendapatkan informasi dan gambaran objek apa yang ditampilkan. Saya Bu, Ya, apa nak objeknya? rumah makan di Gacoan. Oh iya, rumah makan mie gacoan. Ya benar ya. Kemudian informasi apa yang didapatkan dari video tadi? Alamat rumah makan Bu. Alamat rumah makan. Kemudian ada yang lain? Suasananya Bu. Suasananya. Ada yang lain lagi? Banyak menu makanannya Bu. Iya, di sana terdapat
banyak menu makanannya. Terus apa lagi nak? Selain ada menunya, kemudian tempatnya, alamatnya, kemudian Konsepnya. oh iya konsepnya tadi, suasananya. Semi outdoor. Iya, semi outdoor, kemudian ada kolam-kolam ikannya, ya tempat anak-anak misalnya bermain sambil menunggu makanan. Iya, baiklah. Sekarang kita akan membahas materinya, ya. Materi kita hari ini adalah tentang deskripsi. Apa itu teks deskripsi? Teks deskripsi adalah teks yang digunakan untuk menggambarkan atau memberikan penjelasan tentang sesuatu hal sehingga pembaca seolah-olah bisa melihat, bisa mendengar dan merasakan apa yang digambarkan oleh penulis. Nah, kita kembali lagi ke contoh yang 2 tadi. Apakah itu termasuk ke dalam teks deskripsi, nak? Termasuk. Iya, kenapa dia termasuk? Karena teks dari gambar itu sudah menjelaskan objek itu secara terperinci. Iya, teks deskripsi adalah menggambarkan suatu objek. Pada contoh yang pertama dan kedua tadi ada objeknya, ada, iya. Kemudian kita mendapatkan beberapa informasi. Ya, dapat kita informasi ya, nak? Iya, maka dia masuk ke dalam teks deskripsi. Kemudian dia menjelaskan ya tempatnya di mana, kemudian apa saja menunya, bagaimana suasananya, ya. Sesudah itu, nah ini dia ciri-ciri teks deskripsi. Yang pertama, menggambarkan atau menjelaskan sesuatu. Sesuatu di sini adalah objek. Iya. Kemudian ciri yang kedua, penjelasannya secara mendetail dan melibatkan panca indera. Seperti kita seakan-akan melihat. Benar tidak, nak? Benar. Iya, padahal kita belum pernah ke sana ya. Kemudian seakan-akan kita bisa merasakan enaknya mie gacoan. Ada yang pernah makan mie gacoan? Belum, tapi berdasarkan video yang kita tonton tadi, kita bisa merasakan karena dari penggambaran yang menyampaikan video. Kemudian yang ketiga, berusaha membuat pembaca dan pendengar merasakan adegan atau peristiwa di dalam teks. Nah, di dalam video tadi ada beberapa peristiwa seperti misalnya berjalan, ada kolam ikannya, kemudian suasananya di sana ditampakkan seperti apa. Jadi seakan-akan kita merasakan. Enak ya kalau kita ke sana, oh berarti menyenangkan. Seperti itu ya. Kemudian melibatkan panca indera untuk membuat pembaca paham. Jadi ada panca inderanya tadi melihat, kemudian apa lagi, nak? Iya, seakan-akan mendengarkan, kemudian merasakan. Itu melibatkan panca indera. Kemudian yang terakhir, kalimatnya terfokus pada satu hal sesuai dengan penjelasan, ya. Kemudian setelah ada ciri-cirinya, ada tujuannya, ya. Tujuan dari pembuatan teks deskripsi adalah untuk menggambarkan objek dengan rinci dan subjektif, ya, penilaian seseorang atau penilaian dari si pembuat. Kemudian sehingga pembaca seolah-olah bisa melihat, mendengar, atau merasakan objek tersebut. Kalau seperti harimau tadi seakan-akan kita melihat, ya, kita belum pernah melihat harimau, nak? Belum. Tapi kalau dari gambar tadi, gambaran harimau itu seperti itu ya? Iya. Iya. Berarti kita seakan-akan, oh iya harimau itu seperti itu, tanpa kita belum pernah bertemu atau melihatnya. Ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Baiklah. Kalau tidak ada yang ditanyakan, ini ada LKPD. Kalian akan mengerjakannya secara berkelompok.
berdiskusi, bergotong royong, ya, mengerjakannya yang orisinil buatan kalian sendiri. Silakan kalian berkelompok menurut kelompoknya yang telah kita tentukan di pertemuan sebelumnya. Silakan. Sudah bergabung kelompoknya? Sudah. Kelompok auditory. Bisa sedikit sih. Kinestetik 1. Ini visual ya. Untuk kinestetik. Oke, ini teksnya. Silakan disusun terlebih dahulu, baru dijawab pertanyaannya, nak ya. Iya, maksudnya Bu. Visual. Audio. Silakan diperhatikan LKPD-nya masing-masing. Untuk kelompok visual, silakan dibuka buku paketnya. Halaman 3 itu ada teks deskripsi. Ya. Kemudian untuk auditory, nanti Ibu share rekamannya. Ada apanya, Nak? Iya, Bu. Sudah masuk? Sudah, Bu. Yang terakhir untuk kinestetik, silakan disusun dulu ya, Nak, teksnya, kemudian baru dikerjakan. Sudah siap? Ya, Bu. Ya, silakan mengerjakan. Ya, apa? Iya, ditulis. Hari, kelas, nama kelompok, dan tanggalnya ya. Jelas rekamannya? Nah, jelas. Ya, dibaca dulu. Pelan-pelan aja ya.
bagian lain.
alasannya. Apakah tes deskripsi tersebut menarik? Ya, menarik. Sudah selesai? Sudah, Bu. Kelompok kinestetik sudah? Belum, Bu. Kita tunggu sebentar lagi anak ya. Oh ya, karena keindahan setiap keindahan dalam ini Untuk kelompok lain boleh menyiapkan pertanyaan ya. Untuk kelompok yang lainnya. Siapkan pertanyaannya. Sudah selesai nih? bentar lagi, Bu. Bentar lagi. Tunggu ya. Siapa yang bisa kasih datanya? Ada yang moderatornya, ada yang dapat tesnya, kemudian nanti ada yang menjawab pertanyaan. Ya, sudah siapkan ya. Sudah siapin moderatornya siapa? Oke, ya, baca siapa? Boleh menjawab pertanyaan? Iya. Sudah nak? Sudah, Bu.
Ikuti gerakan baik dalam video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Usnusi, Devi, Siap? Bila. Yuk teman-teman, kita belajar senam penguin. Oke, dimulai. 5, 4, 3, 2. Ya, semangat. Ulang lagi. Satu lagi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. gimana anak-anak? Semangat? Semangat. Baiklah, kita akan presentasikan hasil diskusi kelompok kalian, ya. Ketika ibu sebutkan nama kelompoknya, silakan maju ke depan, ya, bersama kelompoknya. Oke, untuk kelompok yang pertama silakan kelompok audiotori. Kita beri tepuk tangan. Silakan, sini nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok audiotori yang beranggota Eka, Mika, Wayan yang akan mempresentasikan yang hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Mika. 1. Apa objek yang dideskripsikan pada tes tersebut? Rekreasi pantai panjang. 2. Apa isi tes deskripsi tersebut? Pantai Panjang merupakan pantai yang cantik. 3. Di kota mana objek tersebut berada? Berada di Provinsi Bengkulu. 4. Apa yang membuat objek wisata tersebut layak dikunjungi? Lingkungannya yang sejuk dan banyak tempat untuk meneduh. 5. Menurut kalian, apakah tes deskripsi tersebut menarik? Tuliskan serta alasan. Menarik karena pantainya yang cantik dan bagus, jadi tempat yang cantik untuk melihat sunset. Pada saat menjelang sore, orang-orang sudah banyak di sana. Ada banyak anak laki-laki yang bermain bola, ada yang bermain voli pantai, jogging, bermain sepeda, foto-foto, jalan-jalan, mencicipi berbagai
pada saat menjelang sore hari bisa melihat sunset yang bagus dan indah. Sudah cukup. Oke, kalau begitu kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, kelompok kinestetik. Silakan kelompok kinestetik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Puspita dan ini anggota saya yang bernama Umi Jessica Pia yang akan menyampaikan hasil diskusi kami dari kelompok kinestetik yang akan disampaikan oleh Umi. Apa objek yang dideskripsikan pada teks tersebut? Danau Mas Harun Bastari. Apa isi teks tersebut? Alamat Danau Mas Harun Bastari terletak di Kabupaten Rejang Lebong. Fasilitasnya seperti toilet, kafe, persewaan kapal, dan sebagainya. Di kota mana objek tersebut berada? Di kota Curug, terletaknya di Desa Karangjaya, Kecamatan Suluku Rejang, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu, tepatnya di pinggir jalan lintas Curug dan Linggau. Apa yang membuat objek wisata tersebut layak dikunjungi? Karena dia memiliki pulau berbentuk C di tengah danau. Menurut kalian, apakah teks deskripsi tersebut menarik? Tuliskan sertai alasannya. Karena dia menarik karena keindahan danau ini dipadukan dengan panorama bukit-bukit hijau yang mengelilingi danau, menciptakan suasana yang asri dan cocok untuk berbagai kegiatan seperti foto-foto dan berjalan-jalan. Baiklah teman-teman, adakah yang mau bertanya? Iya, silakan. Informasi apa saja yang kalian dapat? Yang kami dapat dari informasi dari Danau Mas Harun Bastari adalah tempatnya terletak alamat Danau Mas Harun Bastari terletak di Kota Curug dan fasilitasnya yang meliputi dari toilet, tempat parkir, kafe, dan lain sebagainya. Dan daya tarik utama di Danau Mas Harun Bastari yaitu Pulau C yang terletak di tengah danau. Oke, cukup. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelompok yang terakhir. Kelompok visual, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Arjani. Saya dan kelompok saya akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu yang akan dibacakan oleh Kartini. 1. Apa objek yang dideskripsikan pada teks tersebut? Pantang terong. 2. Apa isi teks deskripsi tersebut? Cerita Pantang Terong berisi tentang wisata yang terletak di kota Aceh dan wisata yang sangat bagus di kota Aceh. 3. Di kota mana objek tersebut berada? Di kota Aceh. 4. Apa yang membuat objek wisata tersebut layak dikunjungi? Karena wisatanya yang bagus dan indah. 5. Menurut kalian, apa teks deskripsi tersebut menarik? Iya, menarik karena wisata Pantang Terong sangatlah bagus dan memiliki pandangan yang indah serta udara yang sejuk. Oke, apakah ada yang ingin bertanya? Saya tanya, silakan. Apa keistimewaan Pantang Terong? Menurut kelompok kami, keistimewaan Pantang Terong adalah pemandangan yang indah dan suasana yang sejuk. Oke, cukup.
bisa mendapatkan informasi. Ya, kemudian dari informasi tersebut kita mengetahui betapa indahnya pantai-pantai tersebut. Seakan-akan kita juga bisa melihat keindahannya. Ya, seperti itu ya nak ya. Sudah sangat bagus, sudah sangat hebat, sudah sangat keren anak-anak ibu semua. Terima kasih ya nak. Baiklah, kalau sudah materinya kita sudah berdiskusi. Sekarang kita menyimpulkan materi pembelajaran kita pada hari ini. Ibu minta satu orang anak untuk menyimpulkan apa materi kita hari ini nak? Oke, ayo Pembelajaran hari ini, teks deskripsi merupakan penggambaran objek secara terperinci. Berarti hari ini kita telah belajar tentang Teks deskripsi. Kemudian apa lagi nak? Sudah pengertian teks deskripsi? Tujuan teks deskripsi. Iya, tadi ada tujuannya. Ya, untuk apa teks deskripsi ini ditulis atau dibuat? Jadi teks deskripsi ini sangat berguna untuk kehidupan sehari-hari kita, untuk memberikan informasi kepada orang lain. Kemudian apa lagi nak? Iya, ada ciri-cirinya. Bahwa teks deskripsi itu memiliki beberapa ciri. Ya, ada kita lihat tadi ada contoh gambar, kemudian ada contoh di video. Ya, ada dia memakai apa nak? Ada memakai panca indera yang melibatkan beberapa panca indera agar menjadi paham. Ya, oke. Sebelum kita melakukan refleksi, ibu ada soal post test ya. Silakan kalian isi, silakan kalian kerjakan. Post test ini untuk menilai pemahaman kalian terhadap materi pembelajaran pada hari ini. Jangan lupa diberi nama, waktunya 5 menit. Silakan dikerjakan.
Yang lain? Sudah semua ini? Sudah semua dikumpulkan? Ya, dan Baiklah anak-anak, untuk hasilnya Ibu akan umumkan di pertemuan berikutnya ya. Ibu akan koreksi terlebih dahulu. Kita selanjutnya akan merefleksikan ya, apa sih hasil dari pembelajaran hari ini? Apakah ini dia pertanyaannya? Silakan kalian jawab. Oke. Ibu bagikan stick note. Silakan kalian tulis namanya, kemudian jawab 2 pertanyaan di depan. Nanti kalau sudah ditempelkan di depan ya. Pertanyaan yang pertama. Bagaimana proses pembelajaran tadi? Menyenangkan atau biasa saja? Jika menyenangkan, berikan alasannya, atau kalau biasa saja silakan beri juga alasannya. Yang kedua, apa yang ingin kamu pelajari lebih lanjut? Materi apa yang ingin kalian pelajari setelah tentang ciri-ciri dan pengertian dari teks deskripsi? Jangan lupa ditulis nama, kemudian tempelkan ke depan. Yang sudah boleh langsung tempel ya nak. Baiklah,
jawaban dari Kartika. Menyenangkan, ya. Mana Kartika? Betul menyenangkan Kartika? Iya, karena mempelajari tentang teks deskripsi dengan menggunakan berbagai media, ya. Seperti itu ya. Oke. Kemudian pelajaran apa? Materi apa lagi yang ingin dipelajari? Kartika ingin belajar menulis puisi. Oke, bagus ya. Lanjut. Ini laki-laki satu-satunya karena si Dian tidak masuk dari Wayan. Bagaimana proses pembelajaran tadi, menyenangkan atau tidak? Menyenangkan karena bisa mempelajari tentang teks deskripsi. Kemudian apa yang ingin kau pelajari lebih lanjut? Saya ingin mempelajari tentang puisi. Ya, berarti sama ya, sama seperti Kartika ya. Ya, tidak apa-apa ya. Kemudian lanjut ke Rantini. Mana Rantini? Oke, Rantini. Menyenangkan karena saya ingin lebih lanjut mempelajari tentang teks deskripsi. Oh, berarti suka ya kayaknya ya. Iya, si Rantini ya. Suka pelajaran teks deskripsi, nah. Oke. Kemudian sama ingin mempelajari juga tentang puisi. Ya, nanti untuk pertemuan selanjutnya ya. Satu lagi anak ya. Yopi juga menuliskan menyenangkan. Jadi rata-rata menyenangkan lah pembelajaran hari ini. Menyenangkan. Kita belajar hari ini, alhamdulillah jawabannya nanti ibu baca satu-satu. Tetapi kalau ibu lihat ini sudah menyenangkan semuanya. Satu lagi, ada yang agak berbeda jawabannya ini, ya. Jessica, pelajaran hari ini menyenangkan karena menggunakan media proyektor sehingga kami bisa melihat secara jelas dan penjelasan yang ibu berikan menjadi lebih mudah dan dipahami. Ya, benar ya Naya? Benar. Ya, betul sekali. Kemudian materinya yang ingin dipelajari selanjutnya adalah tentang menulis dan membaca puisi. Oke, yang lain nanti ibu baca ya Naya. Bukan anak? Anak-anak ibu sangat hebat, sangat bagus sekali ya hari ini. Terima kasih anak-anak ya. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, ibu ada kuis ya. Nanti siapa yang bisa menjawab kuisnya, ibu ada hadiah coklat ya. Kita lihat apa soal kuisnya. Nah, ini dia. Kuisnya tebak siapa aku atau apa aku. Kalau benar ya, Nak ya. Pertanyaannya, ya. Apakah aku sebuah benda? Aku memiliki dua roda. Kemudian jika ingin menggunakanku, kalian harus mengayuhku. Apakah aku? Siapa yang bisa jawab? Oke ya, silakan. Apa jawabannya? Sepeda. Benar sepeda, Nak? Benar. Oh ya. Silakan ambil hadiahnya. Iya, sama-sama. Satu lagi, ya. Ibu masih ada satu lagi coklatnya. Yang kedua, aku seekor hewan. Kalau ada seekor itu pasti hewan ya, Nak ya. Kemudian, aku sangat suka tidur bergelantungan. Nah, sudah terbayang ya? Siapa yang suka bergelantungan? Kemudian, jika malam hari aku pergi bermain. Nah, ini terbalik ya. Kalau malam hari tidur. Jika siang hari aku tidur.
laksanakan pembelajaran hari ini ya nak ya. Gimana perasaannya? Masih semangat? Berarti untuk materi selanjutnya kita akan mempelajari tentang struktur dan kaidah kebahasaan dari teks deskripsi. Iya, sebelum pulang Ibu minta kita biar lebih semangat lagi, kita adakan ice breaking ya. Oke, silakan berdiri. Silakan Nak. Nah, untuk ice breaking satu ini kita ada sistemnya, ada hukumannya. Ya, ada hukumannya. Jadi kalau nanti yang salah, yang tidak konsentrasi, kita akan diberikan hukuman. Hukumannya apa Bu? Tergantung kepada teman-temannya. Oke, jadi harus konsentrasi. Sini Nak. Oh, sini nggak apa-apa. Oke. Ya, yang ini sudah maju. Di tengah-tengah nggak apa-apa sayang. Di belakang. Nah, iya. Oke. Perhatikan Ibu ya. Ingat, konsentrasi. Jadi ini ice breaking-nya kebalikannya ya Nak ya. Jika Ibu bilang panjang, maka gerakan tangannya memendek. Ya. Kan kebalikannya ya. Jika gerakan pendek, maka gerakan tangannya panjang. Semangat dong ya. Semangat. Semangat. Iya, ya semangat. Konsentrasi. Kita latihan dulu. Ya, latihan dulu. Konsentrasi. Panjang. 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 Oke ya. Belum dicoba ya? Belum beneran ini. Oke, sudah siap? Siap. Pendek. Lihat kawannya kanan kiri, kalau dia berubah berarti dia kalah ya. Iya. Perhatikan kawannya. Tidak boleh dari gini ya, harus satu kali ya. Panjang. Oh iya. Yang lain silakan duduk dulu. Sini Nak. Ini bukan berarti Wayan salah ya Nak ya. Hari ini Wayan kurang konsentrasinya, dan ini bisa terjadi dengan siapa saja ya, tidak hanya Wayan. Oke, baiklah. Apa hukuman untuk Wayan Nak? Nyanyi Bu. Nyanyi? Iya Bu. Wayan bisa nyanyi Wayan? Nyanyi apa kata Wayan Nak? Cita-cita di dinding. Apa? Yang Wayan bisa apa? Pantun. Oh, pantun. Bagus banget. Wayan yang mau berpantun, boleh? Boleh. Silakan Nak. Pantun untuk kawan-kawannya. Minum
panjangnya kena muka temannya. Iya. Sudah? Sudah. Oke. Konsentrasi. Pendek. Gak ada yang gini? Panjang. Panjang. Jessica tadinya gini, Bu. Jessica. Oh iya, berarti Jessica. Ayo Jessica harus bantu. Jessica-nya sudah mulai tidak fokus, jangan-jangan karena pantun wayang. Oke, kawan-kawan, kira-kira hukuman apa untuk Jessica? Tanya dulu sama kawan ya. Ayo. Pantun, Bu. Enggak bisa pantun. Nggak bisa pantun. Nyanyi, Bu. Jessica bisanya apa teman-teman? Iya. Bisanya nyanyi. Bernyanyi Jessica bisa? Bisa. Suara Jessica. Bisa. Ya, ibu juga mau dengar. Iya bisa? Bisa, Bu. Oke ya. Oke kawan-kawan, kita sambut inilah dia Jessica. Coba suara Jessica apa? Boleh. Ya boleh silakan. Garuda Pancasila. Ternyata hebat-hebat ya anak ibu ya. Selama ini sepertinya malu-malu ya. Kalau belajarnya misalnya kalau ditanya banyak diam. Ternyata kalau digali ternyata banyak bisanya. Ada yang bisa pantun, ada yang bisa bernyanyi. Gimana satu kali lagi lah ibu pengen tahu. Pasti ada keahlian yang lain ini. Ya? Oke? Boleh satu kali lagi? Boleh, Bu. Ya, sekali lagi. Siap? Siap. Konsentrasi. Konsentrasi. Panjang. Siapa tadi yang udah mau bergerak? Pendek. Panjang. Pendek. 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 Apa? Iya. Buat apa? Tidak apa-apa. Ini yang terakhir ya. Deg-degan Oma? Iya. Oke, teman-teman, Novanya juga sudah kurang konsentrasi, sudah mau pulang. Jadi bukan ya? Oh bukan ya? Hukumannya apa nih untuk Nova? Apa? Apa yang bisa Nova? Oh iya, apa yang Nova bisa kata temannya? Nyanyi. Nah, ada lagi yang bisa nyanyi. Oke, nyanyi apa nak? Oh, balon itu ada 5 ya, nggak apa-apa. Boleh. Silakan ya. Kita iringi dengan tepuk tangan ya. 1, 2, 3.
sudah sangat luar biasa untuk hari ini. Terima kasih anak-anak. Untuk penutupnya kita berdoa terlebih dahulu. Yuk dirapikan lagi. Hasil KPD-nya silakan dikumpulkan. Silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Kepada ketua kelas silakan pimpin doanya. Siap. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam pada Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pulang ke rumah. Jangan lupa makan, belajar, dan sholatnya. Enak ya?